Demokrasi itu ditandai dengan adanya revolusi Prancis tuh pada tahun 1789. Berarti setelah maghrib dong, kan maghrib 17.56 Oh iya ya? betul tuh. Sebelum Isya ya. Iya. Itu kan kacau sebetulnya tuh. Bung Rizky, ini sebelumnya Yes. saya mengucapkan selamat dulu nih sebagai pengurus Federasi Panjat Pinang. Oh iya betul. Kemarin baru banyak prestasinya di 17 Agustus kemarin. Gimana komentarnya, Bu? Terima kasih. Ya, Panjat Pinang itu memang sudah saya latih tuh sejak dulu kala. Sejak bulan Juli, sejak bulan Mei saya memang sudah latihan tuh. Iya. Kan panjat Pinang itu merupakan suatu prestasi yang membanggakan tuh bagi saya dan juga keluarga saya tentunya. Berapa Acing tahu tuh? Iya kan beritanya di mana-mana, apalagi 17 Agustus kemarin kayaknya hampir semua kelurahan ada panjat pinang. Oke, Iya. Sama fenomena panjat sosial gimana kalau menurut Bu? Kalau panjat sosial itu yang pastinya harus pakai cincin tuh. Oke. Ya, karena kalau panjat pinang kita harus menggunakan tangan kita kan. Iya. Kalau panjat sosial tentu harus pakai cincin tuh. Itu hotdog tuh namanya. Yes. Itu kan kacau sebetulnya tuh. Saya merasa sangat mulia saat ini karena saya bisa hadir di forum akal sehat ini tuh. Wawacanda itu. Iya. Kan wawacanda itu bukan sekadar permainan kata. Iya. Tapi sebuah representasi dari konsep komunikasi yang cerdas tuh. Itu poinnya tuh. Yes. Itu poinnya tuh. Iya. Kalau saya tafsirkan versi Rizky Gerung, wawacanda itu adalah sebuah akronim dari wawasan dan canda sebetulnya tuh. Oke. Tetapi wawasan dan canda itu seringkali bertolak belakang tuh sebetulnya. Iya. Tetapi justru di sini bisa disatukan, bisa dipadukan dengan elegan oleh Cing Abdel dan kawan-kawan tuh. Jadi ini juga sekaligus bukti bahwa percakapan yang mendalam itu tidak harus ada pada suasana kaku, justru sebaliknya. Di bawah canda kita bisa terhibur dan tertawa bersama tuh. Iya. Itu tuh. Sekaligus ya ini adalah peran vital dari Cing Abdel juga. Iya. Ya. Itu ada. Saya bisa bersiul tapi tanpa monyong gitu. Itu kan kacau sebetulnya tuh. Demokrasi itu ditandai dengan adanya revolusi Prancis tuh. Oke. Pada tahun 1789. Oke. Ada Raja Bengis Louis XVI yang mengklaim dirinya bahwa mahkotanya itu tidak akan lepas daripada dirinya karena dipasangkan langsung oleh Tuhan. Itu kan kacau sebetulnya tuh. Oke. Dan saat itu diuji oleh masyarakat Perancis. Digiringlah ia ke tengah-tengah revolusi Perancis. Ia dieksekusi memakai pisau gelatin. Dan dalam 2 detik, mati. Bukan hanya mahkotanya yang copot dari kepalanya, tapi kepalanya copot dari badannya tuh. Itu tandanya dinasti demokrasi pertama di Indonesia tuh. Meruntuhkan di dunia ya. Di dunia maksudnya, sorry. Meruntuhkan itu simbol jadi demokrasi meruntuhkan monarki atau dinasti gitu. Iya, itu kan yang kita kenal dengan Vox Populi Vox Dei. Iya, Suara rakyat adalah suara Tuhan. Suara Tuhan. Iya. Yang dipilih rakyat otomatis disetujui oleh Tuhan itu. Tapi kalau revolusi Prancis 1789, yes. Berarti setelah maghrib dong, kan maghrib 17.56 Oh iya betul. Sebelum Isya ya. Iya. Itu kan kacau sebetulnya tuh. Filsafat itu sebetulnya apa sih, Bung? Filsafat itu sebetulnya adalah disiplin ilmu yang membuat kita mencari pemahaman lebih dalam dari berbagai macam aspek tuh. Yang pertama tentang kehidupan, terus keberadaan, pengetahuan, dan etika tuh. Dan di dalam filsafat, pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti kamu udah makan belum? Enggak dong, bukan itu dong. Tapi nggak ditanyain minum, kita seret makan. Iya. Pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti apa itu kebenaran, apa itu tujuan hidup, apa itu moralitas. Itu dijelajahi secara kritis dan logis di dalam filsafat. itu poinnya tuh. Yes. Itu poinnya tuh. Ketika masyarakat Yunani ditanya apa itu filsafat, mereka menjawab cinta dan kebijaksanaan. Itu poinnya tuh. Cinta dan kebijaksanaan. Cinta dan kebijaksanaan. Terus ada lagi
di zaman Marx, abad 90. Ditanya apa itu filsafat? Abad 90 lama banget. Abad 91. Iya. Abad sekarang aja baru abad ke-20. Kayaknya salah dah. Iya. Oke. Iya. Salah. Iya. Abad ke-19 maksudnya. Iya itu. Mungkin itu, Bung. Ya. Itu kan kacau sebetulnya tuh. Iya. Ya, maksudnya 19. Abad ke-19, Marx mengatakan bahwa Ini Karl Marx maksudnya? iya, Oke, ya. Bukan Richard Marx. Richard Marx penyanyi. Iya. Bukan itu Jupiter MR. Iya. Terlalu jauh ya? Iya, terlalu ya. Nggak apa-apa. Ya. Terlalu filosofis ini ya. Dan Marx mengatakan bahwa filsafat itu telah mati. Oke. Nah, jadi filsuf pada masanya langsung bereaksi terhadap pernyataan tersebut. Oke. Jadi kan ada percakapan di sana dialektika. Iya. Karena pikiran bukan disebut pikiran ketika ia tidak dipertentangkan. Pikiran disebut pikiran ketika ia dipertentangkan. Kalau pikiran tidak dipertentangkan artinya namanya bukan berpikir, tapi berdoa tuh. Karena tidak bisa dipertentangkan kalau berdoa. Heidegger, filsuf. Ini siapa nih? René Descartes. Oke. Biar lebih Prancis. Oke. Heidegger Iya. mengatakan cogito ergo sum. Itu biasanya tuh diketahui oleh mahasiswa-mahasiswa baru. Iya. Tentang belajar filsafat, dia langsung guyu retorik. Oke. Cogito ergo sum, kayak saya sekarang. Kita baru tahu. Iya. Itu kan kacau sebetulnya tuh. Apa sih arti itu? Cogito ergo sum itu artinya adalah ketika aku berpikir maka aku ada. Ada, ya. Tetapi jika kita ambil literasi lain, cogito ergo sum itu ketika aku ragu maka aku ada. Jadi setiap di keraguan kita ada. Berpikir itu namanya tuh memfungsikan apa yang diberikan oleh Tuhan pada kita. Artinya kita menganggap bahwa diri kita ada. Oke. Dan di dalam masyarakat sekarang seolah kita itu mengalami anestesi dalam berpikir. Oh, kekebalan. Iya. Jadi nggak mau mikir gitu kita tuh. Iya. Itu kan kacau sebetulnya tuh. Padahal di dalam dunia akademis, seorang akademisi itu haruslah memiliki kemampuan berpikir falibilisme. Nah, apa itu falibilisme itu? Falibilisme itu adalah metode berpikir untuk menguji suatu kebenaran. Jadi kebenaran bisa saja salah dalam falibilisme tuh. Termasuk fundament-fundament teologis, fundament metafisik, dan fundament kultur hal lainnya. Ini bukan salah-salahnya. Oh, enggak. Ada, silakan aja. YouTube cepat-cepat. Misalkan Cing Abdel sedang sama istri. Ini sekarang kita posisinya ini ya. Istrinya saling bantah aja. Enggak, sekarang ini saya enggak berani. Kalau sama istri enggak berani. Iya. Itu kan kacau sebetulnya tuh. Besar saya di Cikampek. Halo orang Cikampek. Cikampek Kopo maksudnya? Iya, Cikampek Simpang Jomin tuh. Yang kalau mudik itu selalu diliput itu. Macet. Itu kan kacau sebetulnya tuh. Pasti. Tapi sekarang udah ada itu jalan tol. Jadi kurang macetnya. Itu yang kalau jalan terus ke Purwakarta ya? Yes, ya betul. Di situ. Itu menghabiskan masa kecil di situ atau gimana? Iya, saya dari lahir di situ sampai zaman kuliah. Oke. Beranjak ke Bandung tuh. Oke. Abdel pernah ke sana tabligh akbar sama Mama Dede atau gimana? Di mana? Di Cikampek. Cikampek pernah. Oh, pernah. Pernah sih tabligh akbar pernah. Itu poinnya tuh. Yes. Itu poinnya tuh.